Oke, kita mulai Kak. Aduh. Tidak, saya buka ini dulu, PowerPoint-nya dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, kakak-kakak hebat kelas 12. Kembali lagi membersamai kakak-kakak semua di pertemuan tatap maya ke-16 kalau tidak salah, Kak Armaya. Ya, ke-16 ini Ya. Kak. 17 ini Kak, Ya, 17. 17 kan? Oke, di tatap maya yang ke-17 ini saking banyak lupa, Kak. Di tatap maya kali ini kita akan membahas terkait materi rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, di mana rencana tindak lanjut kali ini yaitu menindaklanjuti dari tatap maya kita sebelumnya di 3.1 dan 3.2 terkait merancang pembelajaran berbasis proyek dan juga komunitas belajar di sekolah. Oke, baik Kak, durasi kita pada tatap maya kali ini yaitu 1 JP 45 menit Kak ya. Baik, sebelum memulai aktivitas kita ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk Kak siapa kemarin? Kak Chandra Oktavian saya. Ya, betul Kak. Silakan Kak tunjuk rekan lainnya Kak untuk memimpin doa Kak. Baiklah. Saya tunjuk. Sudah galau saya itu Kak. Kak Henry. Kak Hendri, silakan Kak Hendri. Ya, baiklah, terima kasih atas untuk kesempatannya. Baiklah, untuk sebelum melakukan kegiatan malam ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk berdoanya, kita berdoa masing-masing saja. Untuk berdoanya, dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih untuk Kak Hendri telah Oke, Kak. memimpin doa pembuka di tatap maya kita pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam keadaan sakit semoga diberi kesehatan, yang sedang dalam perjalanan semoga diberi keselamatan sampai menuju ke rumah masing-masing. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Kak, seperti biasa sebelum memulai aktivitas tatap maya kita pada pertemuan kali ini, saya akan membacakan kesepakatan bersama kita, yaitu yang pertama Kak, diwajibkan untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, selanjutnya dapat hadir seutuhnya selama proses tatap maya berlangsung, kemudian dapat menghargai waktu bersama, dapat memaksimalkan fitur chat. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, silakan klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian jika ada gangguan teknis, kendala sinyal dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Baik Kak, seperti di pertemuan, saya lupa pertemuan keberapa itu ada mindfulness Kak ya. Di sini Kakak silakan untuk fokus, menenangkan hati dan pikiran, kemudian mengarahkan semua perhatian untuk fokus belajar, dapat memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Di mindfulness ini Kakak, kita tidak memakai musik,
namun tidak mengurangi khidmat kita nanti pada saat saya akan memulai merancang Kakak silakan untuk konsentrasi, menutup mata, kemudian untuk fokus mendengarkan apa yang saya arahkan nanti. Baik, Kakak, tunggu sebentar. Baik, Kakak, silakan untuk menutup mata, berusaha untuk fokus, dengarkan apa yang saya bicarakan. Oke, silakan tutup matanya untuk fokus. Berhenti, amati napas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali nanti ke aktivitasnya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahat sejenak, fisik dan mental selama kurang lebih 2 menit saja. Sebelum mulai, silakan Kakak duduk senyaman mungkin. Kakak bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk, tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi atau tempat duduk Kakak saat ini yang menopang tubuh Kakak. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks, amati napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa saat bernapas. Rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Tarik napas, Kakak. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Tarik napas, kemudian bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, Kakak, cukup? Bagaimana, Kakak? Walaupun tidak menghilangkan masalah atau tidak mengurangi beban pekerjaannya, minimal bisa membuat Kakak untuk lebih rileks lagi dalam menghadapi situasi, dalam mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas sekolah maupun tugas-tugas saat Kakak mengikuti program, terutama program PKG PJOK ini. Baik, Kakak, sepertinya mindfulness ini disediakan di saat kita apa ini namanya, detik-detik rawan, Kak. Ketika tugas banyak, kita disuruh untuk mindfulness ini, Kak, menikmati, lebih fokus agar kita dapat mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk. Baik, Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Adapun agenda-agendanya di sesi kita kali ini, yang pertama ini ada pendahuluan, bagaimana kita menyiapkan kesiapan belajar, bagaimana menyampaikan tujuan, kemudian membuat komitmen belajar, ini durasinya 5 menit, kemudian melakukan refleksi awal, ini durasinya 10 menit, kemudian penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut, ini pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, kemudian lini masa,
kurang lebih durasinya 20 menit. Kemudian kita nanti akan ada dialog terkait RTL, kemudian diskusi dan tanya jawab itu terkait rencana tindak lanjut. Kemudian yang terakhir ini ada penutup Kakak, kurang lebih durasinya 3 menit. Baik Kakak, kita masuk di sesi pendahuluan, sesi yang pertama. Nah Kakak, di sini ada level bagaimana persiapan belajar yang Kakak hadapi saat ini. Di sini ada level dari mulai terendah 1, kemudian level yang paling siap itu 10. Silakan Kakak menulis pada forum chat di level berapa persiapan belajar Kakak di sesi kali ini. Silakan Kak, ditulis di level berapa kira-kira persiapan belajar Kakak pada rencana tindak lanjut di sesi kita kali ini Kak. Kak Muhammad Faisal Arif 9. Sangat siap sepertinya. Oke, Kak Sulaiman 6, 7, 7, 6, Kak Firmansyah 6, Kak Muhammad Faisal Arif 9, Kak Arma 9. Oke, Kak Muhammad Faisal Arif dulu. Kak Muhammad Faisal Arif ini 9 sepertinya siap. Sangat siap untuk rencana tindak lanjut ini. Bagaimana pendapatnya Muhammad Faisal? Apa memberikan level 9 Kak? Silakan. Putus-putus Kak sinyalnya Kak. Kak Muhammad Faisal Arif, Kak. Jelas Kak? Putus. Gimana Kak? Jelas Kak? Halo. Halo, apakah jelas yang lain Kak? Tidak, udah putus Kak. Sekarang masih belum putus Kak? Jelas. Jelas kan? Kak Muhammad Faisal Arif? Karena hujan jadi karena Halo, Kak. tidur. Halo. Ya silakan Kak. Kenapa Kak kira-kira berada di level 9 ini menurut Kak Muhammad Faisal Arif bagaimana persiapannya Kak? Iya Kak, saya kenapa menulis 9 di sini Kak? Karena hari ini lumayan menurut saya sudah sangat siap untuk pembelajaran di hari ini Kak. Materi nanti walaupun hari ini banyak kendala, banyak tugas, tapi kenapa saya kasih nilai 9? Karena hari ini saya semangat Kak untuk belajarnya Kak. Ya. Belajar, Kak. Terkait rancangan proyeknya Kak, sudah siap Kak ya? Untuk rancangan proyeknya itu Kak, sekarang sudah 70% Kak persiapannya Kak. Sudah 70%, tadi juga sudah menghubungi kepala sekolah walaupun melalui WA Kak tadi, katanya akan diajukan untuk persiapan untuk KBS-nya nanti kita laksanakan mungkin hari Kamis atau hari Jumat Kak untuk pelaksanaan kombelnya Kak. Oke, terima kasih Kak Muhammad Faisal Arif.
Ya Kak. Oke, selanjutnya. Kak Arma sama 9. Kalau Kak Arma, kenapa Kak? 9 Kak, Kak Arma. Halo, halo. Ya, halo Kak. Jelas Kak ya? Ya, siap, jelas Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ngapa aku milih 9 Kak? Karena memang benar-benar siap malam ini Kak. Siap dalam artian badan sudah mulai agak sehat, cuaca mendukung, pikiran fresh, perut kenyang. Pokoknya benar-benar siap Kak. Apalagi setelah itu di dalam mindset aku tuh, oh ini cuma 1 JP. Harus semangat aku 1 JP. Jadi jangan kemalaman ya Kak ya. Harus siap Jangan kemalaman. dalam menghadapi. Siap Kak, pokoknya. Ya, ya. Oke, terima kasih Pokoknya Kak Arma. siap Kak, terima kasih. Kembali ke Pasil. Eh, Kak Muhammad Ilham. Ini kenapa Kak 6 Kak? Ini kesiapannya Kak ya kaitkan dengan tatap maya kita 2 tatap maya sebelumnya Kak terkait KBS dan juga rencana tindak lanjut. Kak Muhammad Ilham? Siap, Kak. Ya, kenapa Kak? Masih di level 6 Kak? Oh, soalnya masih 50%, Kak. Ya, alasannya Kak? Kemarin tuh tadi sudah apa WA sama apa? WA sama teman yang apa untuk KBS-nya, Kak. Ya. Cuman belum dibalas karena mungkin fokus sama piloting itu, Kak. Karena dia Oh, fokus sama piloting itu, piloting 3. Jadi kemungkinan temannya besok dihubungi ya, lagi. temannya maksudnya di sekolahan nggak ya? Halo? Maksudnya temannya di sekolahan ya Kak? Teman satu Iya, iya, Kak. komunitas belajar. Ya, Oh satu iya. komunitas belajar, Kak, yang dikasih mandat oleh kepala sekolah, Kak, sebagai koordinatornya, Kak. Ya. Tadi Oke, sudah terima kasih. dikonfirmasi katanya, tapi belum dibalas, Kak. Kak. Ya. Merancang saja, persiapan saja tidak mesti harus dilakukan hari ini. Setelah kita membahas terkait rencana tindak lanjut ini, baru Kakak merancang sebuah program, kemudian silakan untuk langkah-langkahnya nanti dipenuhi, Kak. Tidak tidak kemarin pada saat KBS itu kita membahas memang terkait KBS. Kemudian Iya, yang kedua, tatap maya yang kedua di 3.2 kemarin itu bagaimana kita merancang sebuah proyek. Nah, kemudian dikaitkan nanti bagaimana kita merancang sebuah proyek, kemudian dapat bekerja sama dengan baik dengan komunitas belajar sekolah. Nah, untuk proyek ini Kak, kalau kita kemarin mungkin di sekolah ada suatu kegiatan, kita tidak boleh meneruskan kegiatan yang sudah ada. Kemudian bagaimana kita merancang proyek yang baru yang bisa kita ciptakan sendiri bahwa proyek itu adalah proyek dari kakak semua. Oke, baik. Yang 7 ini Kak Putri Indasari. Yang 7 Kak, perwakilan 7 karena hampir semua 7 di sini Kak. Kak Putri, hilang-hilang sinyal sepertinya. Kak Riki Aditya Pelani. Kak Riki. Chandra Okta, ini di level berapa Kak Chandra nih? Belum saya baca tadi. Oh, 7. Silakan Kak, mewakili teman-temannya Kak, yang 7 Kak. Oke, baiklah Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pilih 7 itu karena masih bingung Kak. Di SMP 6 tuh sudah ada semua, itulah yang saya pusingi Kak. Kira-kira apalah yang mau saya projectkan. Ya paling kalau untuk SEM ini ya paling anak-anak yang kelas meeting itulah Kak. Untuk pas acaranya. Tapi anak-anak tuh sudah ya
mumpuni kan lah, sudah pintar semua lah. Sampai-sampai kan kemarin mereka tugas pembuatan perlombaan Nusa kemarin kan itu 80% atau 70% itu anak-anak semua Kak yang melaksanakannya. Oh, Dari berarti itu ya, terus Kak. Untuk mencari dana. Jadi mereka itu mencari proposal kakak kelas yang di SMA 2. Nah, jadi mereka pelajari dan mereka buat, alhamdulillah tembus semua. Ada sebagian lah yang tidak itu. Nah, itulah yang saya itu masih bingungkan ya. Tapi mudah-mudahan ini masih 60-70% lah kurang lebih kayak itu. Oke, Kak Chandra untuk di sekolah berapa guru olahraganya, Kak? 2, Kak. 2. Kemudian yang satunya guru penggerak atau gimana, Kak? Guru biasa, guru kayak saya juga, Kak. Oh. Kan Kak Chandra bilang tadi bingung mau proyek apa. Artinya saya kira temannya tadi sudah mengerjakan semua proyek seperti itu. Bingungnya di mana, Kak? Maksud saya tuh mau pengen hal yang baru, Kak. Tapi anak-anak tuh sudah mumpuni semua gitu kan, sudah ibaratnya itu bukan hal yang baru gitu lah, sudah tahu itu lah. Ya. Tapi ya saya coba dulu kan cari hal yang lain lah. Untuk entah itu untuk aktivitas gerak atau kebugaran ataupun SEM. Ya. Kak Chandra pernah mengadakan sekolahnya pernah mengadakan sebuah senam irama seperti itu. Oh, pernah Kak? Untuk senam irama. Itu paling SKJ Kak, SKJ 2023. Kemudian pernah tidak mengaitkan dengan budaya? Mengaitkan dengan budaya pernah Kak, itu di waktu P5 Kak. Baru tahun-tahun inilah, tahun-tahun inilah. Ya. Oke, tidak apa-apa Kak Chandra, tidak usah bingung harus mengerjakan seperti apa. Yang penting Kak Chandra Oktariansa itu punya sebuah proyek yang bisa dikembangkan kemudian dapat didukung oleh warga sekolah lainnya dengan cara berkomunikasi melalui komunitas belajar sekolahnya. Seperti itu aja Kak. Oke, siap. Nanti Kak. untuk teman-teman yang lain mungkin masih bingung, aduh aku ini belum punya komunitas belajar atau rancangan proyek itu seperti apa sih? Nanti tidak usah bingung, nanti saya kirim ATM atau contoh pengerjaannya seperti apa. Nanti silakan Kak, tapi nggak usah copy paste Kak ya. Silakan nanti untuk jadi referensi saja Kak. Siap Kak. Oke. Lanjut ya Kak ya. Terima kasih Kak. Oke. Baik Kak, adapun tujuan pembelajaran kita di pertemuan tatap maya ini pada malam hari ini yaitu bagaimana peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Baik Kak, ini ada refleksi awal. Mari kita mengingat kembali pembelajaran berbasis sebuah proyek. Baik Kak, di sini ada satu pertanyaan pemantik. Bagaimana menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak semua, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah?
Silakan Kakak yang ingin berbagi ke Kakak semuanya. Silakan Kak Arma. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada pertanyaan pemantik, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan guru sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah. Karena menurut saya pribadi sih Kak, itu sangat menarik, dalam artian sangat menarik, menimbulkan rasa jiwa kebersamaan. Selain itu juga aku yakin selain itu kalau dengan adanya kolaborasi ataupun kerjasama, pembelajaran yang berbasis proyek ini berjalan pastilah semestinya. Sudah itu pula ada pemikiranku pribadi istilahnya itu kita sebagai guru PJOK ini kalau kita berkolaborasi dengan guru bahasa ataupun guru matematika, aku yakin di mindset pikiran mereka juga, oh ini kalau diterapkan di pelajaran aku pasti enak. Contoh istilah itu kalau di bahasa Indonesia, ini kuterapkan untuk perlombaan puisi. Kalau di matematika ini kuterapkan kalau untuk pembelajaran kuis matematika cerdas ini bagus ini. Jadi selain itu kembali ke pertanyaan awal, kalau pembelajaran proyek ini dikerjakan bersama-sama, aku yakin benar-benar terjadi menarik baik sama guru ataupun sama peserta didik. Aku yakin mereka juga lebih antusias lagi Kak, dibandingkan dengan kalau kita tidak kerjasama. Sebab aku lah bisa mayang Kak. Aku kan rencana tuh ngambil SEM kan. Kalau SEM ini aku laksana kedewean, karena mereka tuh sudah tahu karakter aku sehari-hari itu kayak mana, aku yakin istilahnya tuh paling SEM ini semaksimal mungkin 70%. Maka dari itulah aku sudah komunikasi dengan guru bahasa, dengan guru agama, aku minta tolong dengan guru IPA kan. Seandainya SEM ini aku laksanakan dengan mereka, aku yakin berjalan pastilah sesuai dengan semestinya, sesuai dengan yang aku inginkan, sesuai dengan yang aku harapkan. Karena selain itu Kak, kita juga selain itu siswa tadi terkontrol. Karena kalau aku dewean selain itu, untuk melaksanakan SEM ini aku yakin 10% tuh kurang terkontrol kan. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, intinya Kak, yakin pasti sukses, pasti menyenangkan, pastilah intinya menyenangkan Kak. Nah, lebih kurang seperti itu Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Kak Arma. Beri pause dulu untuk Arma. Ya, benar kata Kak Arma. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini perlu untuk melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat, bagaimana kita dapat menemukan hal baru seperti kata Kak Arma. Dengan adanya proyek mungkin yang dibuat oleh Kak Arma, guru-guru lain tertarik juga untuk melakukan sebuah proyek bagaimana menghidupkan komunitas belajar sekolahnya untuk lebih aktif lagi. Kurang lebih seperti itu Kak Arma ya. Oke, masih Ya, ada Kak. nggak Kak terkait pertanyaan pemantik ini yang ingin berbagi? Kak Yepi mungkin? Atau Kak Firman? Perwakilan dari SMA 1 ini. Di Ayo, mana kalau Kak Yepi atau Kak Firman? pertanyaan pemantiknya ndak tampil Kak di HP-ku, tapi aku coba jawab Ya, ya silakan Kak. Paham kan pertanyaan pemantiknya Kak ya? Maksudnya tuh bagaimana kalau kita melakukan proyek ini bersama teman sejawat kan Kak? Ya, ya, kurang lebih seperti itu Kak. Di dalam komunitas belajar Kak, di dalam sekolah. Proyek yang akan kita Mungkin kerjakan ini. Ya, mungkin kalau kita kolaborasi dengan teman sejawat, penyelesaian produknya lebih mudah. Peserta didik dapat menyelesaikan produk dengan lebih mudah dan tidak menyita banyak waktu mungkin Kak ya. ya, Terus beban guru yang tadinya sedikit berkurang. Terus ini yang jelas tujuan pembelajarannya tercapai lebih cepat.
bisa saja apa namanya, kerjasama antar guru juga lebih kompak gitu. Dan serasi di antara sesama guru. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak Yepi. Eh, enak sih tempat Kak Yepi ini guru olahraganya 4 ya Kak Yepi ya? 5, 5. 5, malahan 5. Ya, guru olahraganya 5, kemudian sarana prasarananya lengkap, kemudian siswanya banyak, secara apa ya, mendukung, semua peran itu mendukung Kak. Jadi tinggal bagaimana Kak Yepi dan Kak Firman nanti dapat merancang proyek itu, kemudian dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawatnya di dalam komunitas belajar di dalam sekolahnya. Bisa minta bantuan dengan teman-teman yang lain yang sudah mungkin melaksanakan sebuah proyek itu bisa minta saran, kemudian inilah fungsinya komunitas belajar ini agar kita dapat berkolaborasi terkait hal-hal termasuk proyek yang akan kita kerjakan nantinya. Oke, terima kasih Kak Yepi, Ya Kak, Kak sama-sama. Arma, dan juga Kak yang lainnya. Lanjut. Nah, di sini Kakak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kakak yang ingin berbagi. Kak Faisal Arif, siapa nih? Yuk Kakak, satu orang saja. Kak Firman mungkin yuk. Kak Firman yuk. Kak Firman yuk. Enggak, ini enggak Kamsel Kak itu mah. Nah, ini ada. Oke, baik Kak. Bagaimana Sini aja pelibatan Kak. komunitas atau Bagaimana pelibatan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap Tombol sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? ya untuk pelibatan dengan rekan sejawat itu tentunya bakal meningkat ya, apalagi karena kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan tentunya teman sejawat terus itu juga mereka juga ada yang guru penggerak, jadi bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya dan juga pemahaman saya terhadap belajar itu insya Allah sudah berdampak Kak ke depannya apa yang akan dicanangkan nanti. Itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Firman. Singkat, padat, jelas. Oke, selanjutnya Kak. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL, Project Based Learning. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan Project Based Learning sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak. Kak Chandra Oktariansa. Baiklah Kak, terima kasih Kak atas kesempatannya. Untuk pertanyaan pemantik, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan JBL? Kalau untuk voice itu Kak, kita melibatkan anak-anak dalam suatu pembelajaran agar anak-anak ibaratnya itu memilih apa yang mereka inginkan Kak, kayak diferensiasi.
Nah, kalau untuk choice itu kepemilikan, biarlah ibaratnya itu dalam kepemilikan. Choice itu pilihan, Kak. eh, Nah, pilihan. Iya Choice pilihan. itu pilihan. Oh, choice itu pilihan Kak. Ya, ownership baru kepemilikan. Oh. Nah, kalau ownership itu biarlah mereka jadi Choice-nya dipilih. jadi pemimpin untuk ibaratnya itu belajar mengarahkan temannya, memberitahu, terus mengajarkan temannya, terus mengarahkan yang bagusnya gimana gitu kan. Itu untuk ownership. Kalau kalau pilihan tadi Kak, pilihan tuh kayaknya masih bingung ya. Choice Kak, choice. Kepemilikan Iya, tuh. choice. Pilihan Ya, kan? choice. Pilihan tuh maksudnya tuh kita yang memberikan pilihan untuk mereka itu Kak. Bukan, Siswa Kak. yang memilih Kak. Siswa. Siswa yang memilih dewe. Oke. Oh, siswa yang Cukup. memilih sendiri ya? Chandra, Cukup itu saja Kak. Ya. Masih bingung Kak. Oke, terima kasih Kak Chandra Oktariansa. Jadi ini sudah dibahas dalam tatap maya sebelumnya ini. Karma ketawa ini. Oke, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership. Voice itu bagaimana mereka bersuara. Kemudian choice itu bagaimana mereka memilih. Kemudian ownership itu bagaimana mereka memiliki. Bagaimana mereka memiliki, merasa mereka semua yang punya dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Nah, PJBL ini adalah kakak-kakak sering kita kenal dengan project based learning, adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan suatu project atau kegiatan sebagai media. Kemudian metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan atau mengeksplorasi penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Bagaimana project based learning ini juga sebuah model pembelajaran yang melibatkan peran aktif dari pesertanya. Makanya di sini kakak, bagaimana kita dapat melibatkan voice, choice, dan ownership agar mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran atau project yang kita berikan. Bagaimana kita memberikan mereka ruang untuk dapat bersuara, bagaimana mereka dapat memilih, kemudian bagaimana mereka merasa memiliki dari sebuah project yang mereka rancang sendiri. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk Kak Chandra Oktariansa. Semoga dapat tercerahkan terkait voice, choice, dan ownership-nya. Baik Kakak, ini ada tujuan, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kemudian ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian ini ada pembelajaran yang berkelanjutan terkait keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Baik Kak, kita masuk ke sesi 3 ini penyampaian RTL. Ini tolong disimak baik-baik kakak ya semua. Di sini ada pengantar tugas kakak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program atau kegiatan di sekolah agar bagaimana mereka memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjangnya. Nah, dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Nah, untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang dapat berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah kakak. Nah, di sini ada pengantar tugasnya kakak. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian bagaimana kakak-kakak semua dapat mengajak rekan sejawat untuk menjalankan sebuah program atau sebuah kegiatan, serta dapat memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah tempat kakak-kakak mengajar. Nah, di sini rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, adapun penilaian tugas ini kakak meliputi yang pertama ini terkait tujuan programnya. Bagaimana kita membuat suatu tujuan program yang akan kita rancang. Kemudian bagaimana kelengkapan rencana dalam struktur program. Bagaimana kita melengkapi rencana dalam struktur program yang akan kita buat. Kemudian yang selanjutnya keterlibatan komunitas. Bagaimana kita melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Dan yang keempatnya merencanakan evaluasi program. Nah, dari keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nah, yang pertama bahan tayang, Kak. Jadi kakak nanti akan membuat sebuah bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel atau komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Seperti yang saya bilang di awal, Kak. Kak Firman kemarin sudah berbicara kepada saya, Kak, di sekolah kami sedang ada program ini. Jadi tidak boleh kita merancang program yang sudah ada. Jadi kita membuat program baru, kalau bisa itu programnya yang belum pernah dilakukan di sekolah. Nah, kemudian notulen, silakan nanti dibuat notulen atau catatan diskusi KBS-nya. Silakan Kak nanti minta bantuan rekannya, seperti Kak Firman dan Kak Yepi kan satu sekolah tuh. Jadi bisa saling bantu untuk melakukan notulen atau catatan diskusi dalam KBS-nya nanti terkait rencana tindak lanjut PJOK. Kemudian membuat bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, yang ketiga Kak, silakan dokumentasi kegiatan berupa baik itu video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan atau yang dapat mendukung kira-kira itu memang kegiatan yang kakak lakukan, yang nyata kakak ya. Kemudian selanjutnya, ini bagian kedua ada rencana tindak lanjutnya. Mari rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini menurut Sukan Ratnakar. Baik kakak, di sini ada moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui Kombel atau komunitas belajar. Silakan kakak lihat ini tujuan pembelajaran khususnya, bagaimana kakak dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bagaimana membuat aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, kakak semuanya terkait bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Silakan kakak untuk dilihat dengan baik ini di layar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL ini bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide ya kakak ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 9 slide. Silakan kakak untuk membuat bahan tayangnya, kemudian nanti silakan dirancang programnya melalui komunitas belajar. Di sini ada komponen programnya kakak. Yang pertama dalam komponen program itu dibuat judul program atau kegiatannya seperti apa. Boleh itu senam, kemudian jika mengambil SEM ini SEM-nya tentang pertandingan apa, silakan kakak buat judul programnya. Seperti contoh senam irama tradisional Skayu, seperti itu kakak. Kemudian yang kedua latar belakang kakak membuat proyek itu kira-kira apa. Kemudian bagaimana membuat tujuan program. Nah, dari proyek ini kira-kira tujuan program ini berdampak pada apa kakak. Kemudian yang keempat, nah ini untuk bahan tayang ya kakak ya, ini langkah-langkahnya terkait 9 slide ini maksimalnya.
Ini yang keempatnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi setelah ada tujuan, ini ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari tujuan itu. Kemudian yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Ada strukturnya, Kak. Silakan buat struktur programnya seperti apa. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Silakan dibuat pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kakak nantinya. Kemudian bagaimana yang ketujuh, kakak membuat rencana evaluasi. Silakan membuat rencana evaluasi terkait rancangan program berbasis proyek yang akan kakak buat. Kemudian yang kedelapan ini kemungkinan tantangan. Nah, dalam membuat proyek rancangan program nanti, pasti ada kemungkinan tantangan. Kira-kira apa tantangan yang akan dihadapi? Nah, silakan untuk slide yang ke-8 ini kemungkinan tantangan. Untuk tambahan satu kakak bonus di slide ke-9-nya, kemudian jika ada kemungkinan tantangan ini pasti ada solusi. Nah, silakan ditambah slide ke-9-nya kemungkinan tantangan untuk slide yang ke-9-nya itu solusinya seperti apa? Solusi yang akan kakak buat seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya kakak. RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan, dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian yang ketiga, silakan mengunggah tugas seperti bahan tayang, notulen, atau catatan diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, judul program atau kegiatan, latar belakang, seperti yang saya sebutkan tadi, kakak silakan dibuat latar belakangnya, judulnya seperti apa, kemudian ini tujuan programnya, capaian langkahnya, nanti saya screenshot dulu. Silakan kakak, boleh dipoto atau di screenshot. Ini judul programnya, latar belakangnya. Nah, kemudian ini struktur program mitra dalam komunitasnya, pernyataan tentang kapasitas, kemudian ini, jangan lupa kakak ya untuk ditambah slide ke-9-nya, solusi dari kemungkinan tantangan tadi. Baik kakak, di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ini ada aspeknya, ada 4 di sini. Ini tujuan programnya. Tujuan program ini mengarah kepada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, bagaimana mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian ini ada kelengkapan rencana dalam strukturnya. Yang pertama deskripsi target, lini masa perencanaan, kemudian potensi tantangan, kemudian rencana solusi untuk mengatasinya. Seperti yang saya bilang tadi, ini dibuat solusinya seperti apa, kakak. Kemudian yang C ini keterlibatan komunitas dalam sekolah, bagaimana ragam sumber daya yang akan digunakan, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra sekolahnya. Kemudian yang D ini rencana evaluasi program, ini bagaimana membuat lini masa evaluasi yang jelas. Kemudian yang kedua sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara lainnya. Baik kakak, ini yang terakhir terkait penjelasan rencana tindak lanjut. Ini ada lini masa rencana tindak lanjut.
Nanti kakak silakan membuat lini masa seperti ini kakak di perjalanan kegiatan. Nah, kita saat ini sedang berada di penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, ini di lini masa di step 1 ini atau tahap pertama penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar rencana tindak lanjut. Nah, kemudian lini masa selanjutnya yang kedua, nanti kakak menyusun dan unggah di LMS terkait rencana tindak lanjut dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL, PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nah, rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi setelah sesi pengantar RTL ini rentang waktunya ini 6 hari kakak. Jadi kakak silakan nanti boleh hari Senin nanti silakan kakak untuk yang pertama itu berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait rancangan program yang akan kakak buat. Silakan itu boleh berupa video, boleh berupa foto. Tapi menurut saya, saran saya lebih baik menggunakan video. Nanti kalau foto bisa diedit itu, bisa di screenshot. Kemudian dalam 1 hari itu silakan selesaikan Kak. Kalau sudah ke kepala sekolah bisa langsung komunikasikan dengan komunitas belajarnya, silakan tidak apa-apa untuk dikerjakan secara bersamaan. Kemudian Kak, setelah lini masa yang kedua ini tahap yang kedua ini ada tahap yang ketiga lini masanya. Ini ada penilaian RTL. Nanti rencana tindak lanjut kakak ini akan dinilai oleh fasilitator setelah unggah RTL. Nah, di sini kakak yang keempat, umpan balik RTL. Nah, setelah 6 hari penyusunan RTL, nanti ada umpan balik dari fasilitator. Baik kakak, bagaimana? Lama pusing kah? Lama puyeng Kak Epi? Mantap Kak. Mantap. Santai aja Kak, nanti kan ada contoh. Kalau ada contoh, tidak perlu bingung. Itu sudah ada referensinya, nanti tinggal kakak poles-poles dikit aja. Tidak usah bingung, tidak usah khawatir, apalagi komunitas belajarnya ada Kak. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke, di sesi terakhir Kak, diskusi dan tanya jawab terkait rencana tindak lanjut. Silakan Kak, yang masih bingung Kak, sebelum kita tutup Kak. Kita paskan di 8:30, waktunya pas. Silakan Kak Arma, silakan Kak. Kak, aku nak nanya, RTL dengan project ini nih satu ruang lingkup artian Kak ya? RTL ini Kak, rencana tindak lanjut dari hasil Susunan kita. gimana Kak? Ya kalau project itu kan misalnya aku ngambil SEM, dalam artian RTL ini prosesnya apa Kak? Dari ngadep kepala sekolah, ngadep komunitas belajarnya. RTL ini Kak, apa namanya, bagiannya, rencana tindak lanjut dari program kita ini. Oh, prosesnya berarti ya? Iya, rencana tindak lanjut dari proyek kita ini seperti apa? Makanya ditindak lanjut. Kalau tidak ditindak lanjut, maka berjalan di tempat, Kak. Ya. Bagaimana Kak Arma berkomunikasi dengan kepala sekolah, minta izin, Pak, saya ini ada proyek seperti ini. Saya ini ada tugas terkait proyek dari PKG PJOK untuk mengadakan apa SEM, itu kan? Nah, jadi silakan untuk didokumentasikan Kak. Kakak lagi menghadap kepala sekolah minta bantuan temannya. Oh ini dokumentasi kakak lagi komunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian setelah komunikasi kepala sekolah silakan buat tayangnya tadi tuh. Nah yang ini Kak ya. Mana tadi? Kurang lebih seperti PowerPoint Kak. Seperti PowerPoint.
rencana tindak lanjut kakak itu seperti apa? Silakan dijelaskan dengan komunitas belajarnya atau guru-guru yang ada di sekolahnya. Kalau belum ada komunitas belajarnya, silakan dijelaskan rancangan program yang akan kakak buat nanti seperti apa. Oh iya iya. Iya. Paham Kak Arman? Kalau istilahnya itu aku pakai kertas, misalnya aku kan sudah buat PowerPoint kan, RTL-nya tuh. Nah, aku print bae kan karena ngomong tuh kalau mau laptop tuh satu risikonya besar Kak. Nah, jadi maksud aku tuh aku nunjuk ke yang ku print bae. Nah, ini rencana tindak lanjut aku, ini slide pertama ya, slide kedua. Tapi itu di video atau di foto, boleh tuh Kak? Iya, boleh Kak. Yang penting ibaratnya tuh prosesnya ada Kak di situ Kak. Prosesnya ada, kemudian tahapan-tahapannya sesuai itu, silakan Kak dikerjakan sesuai kondisi sekolahnya Kak. Oke, yang lain? Yang masih bingung Kak, jangan apa namanya, jangan malu-malu bertanya Kak. Kita hilangkan waktu 5 menit. Ya, silakan Kak Yapi. Kak, itu untuk apa RTL-nya itu ya, foto, video itu dimasukkan semua ke PPT? Iya, nanti dimasukkan ke PPT Kak. Jadi kakak yang pertama ini membuat apa tadi tayangnya sebuah tayangan. Nah, sebuah tayangan. Silakan nanti setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah bentuk video, boleh bentuk video Kak. Pak, izin Pak, saya ada rencana tindak lanjut nih dari program PKG PJOK membuat perancangan pembelajaran berbasis proyek nih. Ini yang akan saya kerjakan. Nah, nanti kan ada komunikasi kepala sekolahnya menanggapi apa yang kita bicarakan. Oke, kata kepala sekolahnya. Ibaratnya ini Kak ya. Silakan Bu Yepi kerjakan, saya mendukung. Kemudian apa kekurangan silakan komunikasi nanti di dalam komunitas belajar sekolah. Seperti itu kurang lebih Kak prosesnya Kak untuk yang awal Kak. Kepala sekolahnya di ini dulu, di briefing dulu Kak. Jadi tahu kepala sekolahnya Kak. Jangan langsung Pak, nanti paham lah Kak Evi. Oke Kak, mau Faisal Arif silakan Kak. Sabar Kak Arif. Ngantuk Kak Arif tuh. Tugas numpuk Kak Arif tuh. Silakan Kak, mau Faisal Arif. Setelah saya telaah Kak, kegiatan tindak lanjut dari yang kita rancangan pembelajaran yang kita buat kemarin ya Kak ya? Iya. Iya Kak ya. Oke, berarti untuk tahap selanjutnya itu ialah yang Kakak jelas tadi masalah kepala sekolah sama ke komunitas belajar. Itu ya Kak ya? Iya, ada langkah-langkahnya Kak di situ Kak. Ada langkah-langkahnya. Benar. Ya. Nanti saya share aja. Ya, jadi begini Kak, ini sebuah rancangan Kak, bagaimana kita merancang membuat proyek. Nanti di dalam rancangan atau proyek Kakak itu mungkin di bulan Desember. Jadi tidak mesti harus dilakukan sekarang, tapi programnya sudah ada. Nah, nanti ketika program ini sudah ada, kan kalau di bulan 12 otomatis program kita ini kan sudah selesai. Nah, silakan Kakak nanti kan sudah berkomunikasi terkait proyek Kakak ini. Jadi perencanaannya boleh di bulan 12 nanti Kak. Yang penting proyeknya ini jalan Kak, seperti itu Kak. Iya Kak. Oke Kak. Oke. Siap Kak. Masih belum paham Kak? Masih belum paham aku jelaskannya. Ngerti ya? Yuk. Kalau ada yang belum paham sikot lagi kalau yang ini sikot lagi Kak. Satu lagi Kak. Yuk, kalau tidak kita tutup. Oke lu Kak Basil, hanya dulu Kak Basil. Ayo, silakan Kak Arma. Berarti SEM itu kalau pelaksana ke di bulan 12 lagi tidak apa-apa Kak ya? Iya, tidak apa-apa. Ini kan sebuah rancangan Kak. Jadi lemah aku tuh Kak nata rancangannya. Sebab aku tuh kan tidak mungkin kan nak seminggu pula aku di sekolah. Makanya ini dibicarakan dalam komunitas belajar. Jika ini tidak dilakukan kan artinya tahapan-tahapannya bisa saja Kakak cuma membuat sebuah program saja tapi tidak dilakukan. Tapi kalau sudah dikomunikasikan di komunitas belajarnya, artinya walaupun program ini selesai, Kakak sudah ada rancangan untuk setelah ini.
Nah, seperti Ya itu, Kak, Kak. ngerti aku Kak. Pokoknya kirim format itu Kak, Kak. Oke, siap. Pada intinya nian ke Arma berarti minta dikirim format, nggak intinya dengan cek itu kan. Selesai. Oke. Ya Kak, minta langkah-langkahnya. Jadi Sepertinya kan Kak lemah Firman aku tuh. sudah Yang lebih, di bandara yang ini lebih sudah mau bagus, berangkat. lebih bagus. Ya gimana? Sepertinya Kak Firman sudah di bandara ini sudah mau terbang. Kak Putri, silakan Kak Putri. Lagi itu tuh lah yang lah jadi Kak, Fasil berarti kan yang lah jadi. Kak Putri, silakan Kak. Kirim kelas. Rancang dulu ada. Merancang Kak, merancang sebuah program. Tapi kalau kakak semua ingin melaksanakan langsung SEM-nya, silakan, tidak apa-apa Kak. Oh, oke. Iya, silakan. Tapi prosesnya harus jalan dulu Kak, rancangannya harus ada dulu seperti itu. Oke, Kak. Nah, seperti kita ingin membuat SEM itu harus ada fotonya Kak. Kita kan di dalam kelas nih, di dalam kelas ya kan. Oke, anak-anak, sekarang kita seperti yang Ibu bilang di pertemuan sebelumnya bahwa kita akan melakukan SEM. Silakan yang pertama anak-anak, yang pertama apa Kak? Voice, silakan bersuara dulu. Kemudian choice, pilihan. Mereka membuat suatu pilihan, mau senam, mau voli, sepak bola, takraw dan sebagainya, itu suara dari mereka. Kemudian mereka yang memiliki bagaimana dia membuat bentuk piala, kemudian medali, kemudian bagaimana siapa yang jadi wasit. Nah, seperti itu. Paham lah itu Kak. Oke, Oke. Kak. Jangan Paham. ini. Nah. Oke. Cukup? Cukup. Terima Kak. kasih, Kak. Udah tahu yang Paham lain. semuanya Kak ya? Belum? Kak Bupati. Paham semua. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Paham, tinggal nunggu formatnya Kak. Tinggal nunggu format. Kak Henry, Kak Chandra Okta, cukup Paham apa? Kak? Cukup Kak. Paham ya? Bupati yakin aku banyak asisten. Lanjut Kak. Malam minggu ini. Ngapel Baik pula, Kak, pada akhir sesi kita hari ini Kak, yang pertama kita merefleksi pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, lanjut kamu bisa Arif. Refleksi. Baik. Satu saja Kak, merefleksi Kak. Karma biasanya penutup. Silakan Kak Arif. Arif, tadi kan ngangkat tangan, apa dia? Oh, siapa ngangkat tangan Kak? Resen. Arif tadi. Kak Arif, silakan Kak Arif. Sebagai penutup Kak. Mana Kak Arif? Arma lah, makan Kak, bungkus Kak. Bungkus Kak, sama itu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk merefleksi pelajaran modul 3 ini. Terutama terima kasih kepada Kak Fasil telah ngasih tahu rancangannya dalam modul 3 ini. Kalau aku pribadi sih mendapatkan sebuah gambaran, berarti kita itu selain mengadakan suatu anggaplah suatu pertandingan ataupun suatu perlombaan, berarti prosesnya tuh harus kita rancang dulu dan harus kita dokumentasikan dulu. Nah, itu Kak yang poin penting yang aku tangkap dari pembelajaran modul 3 ini. Nah, sama kayak aku tadi kan, aku kan rencana membuat SEM. Aku pikir Kak selama ini, minggu depan ini aku harus membuat SEM ini, tanggal 6 ini. Nah, rupanya istilahnya tuh kembali ke Kak Fasil tadi, katanya SEM itu bisa pelaksana ke bulan 12. Jadi aku istilahnya tuh masih punya waktu yang fleksibel untuk pertama istilahnya tuh komunikasi dengan kepala sekolah bahwa aku punya rencana ini, dan kepala sekolah juga kan karena aku melibat ke SD dalam artian satu atap, berarti kan 2 kepala sekolah yang bakal ku hadapi. Nah, kalau masalah istilahnya dokumentasi video segala macam itu gampang. Nah, terus istilahnya tuh kalau tadi istilahnya tuh Kak Fasil pengennya aku tuh menerapkannya tuh menjelaskan dengan mereka melalui slide ataupun melalui PowerPoint. Jadi aku juga kan bisa cukup ngeprint baik, karena kata dewek nak mau laptop risikonya besar di sekolah aku tuh. Nah, sudah itu pula istilahnya tuh aku juga masih ada waktu untuk komunikasi dengan guru lain, sama Cak yang di project aku dengan guru IPA, dengan guru matematika dan guru bahasa kan. Sudah itu pula aku juga bisa dalam artian musyawarah lah, atau dengan siswa mereka pengennya pengennya tuh olahraga apa, terus kembali ke istilah choice tadi Kak. Jadi waktu aku tuh lebih fleksibel istilah tuh ke depannya.
Nah, mungkin itu kan yang bisa aku tangkap dari modul titik 3 ini. Terima kasih Kak Ya. Masil. Kalau yang lain ada Ya, masukan terima atau kasih. penguatan yang anak penyangga yang Ya. lain. Ya, terima kasih Kak Arma. Telah merefleksi terkait pembelajaran kita di modul 3. Gimana Kak, mau Mas Arif? Terpencet atau gimana ini? Enggak, Kak. Jadi gini, Kak. Untuk kayak kemarin kan masalah trofi itu kan kalau di SEM kita kemarin kan kita kan bikin kan untuk masalah sama medali itu. Kalau seandainya di sekolah kita itu beli Kak untuk masalah piala, mana itu boleh nggak Kak? Ditampil. Kalau untuk masalah topi itu Kak boleh kalau belinya Kak? Sebenarnya boleh-boleh saja sih Kak, tapi SEM ini bagaimana kita menciptakan kerjasama antara peserta didik merancang sebuah kompetisi, ini mengambil apa sih serunya Kak, bagaimana mereka dapat merancang, membuat, merasa memiliki, mereka semua yang memiliki Kak. Tidak usah ibaratnya itu muluk-muluk Kak. Dari kardus dibentuk kemudian dikasih kertas minyak itu mereka tuh merasa memiliki Kak, seperti itu Kak. Iya Kak. Bukan dari nilai-nilai ini. Oleh mereka untuk mereka. Iya. Silakan nanti sesuaikan Kak, nanti Kak. Oke Kak. Oke. Cukup Kak ya? Oke Kak, cukup Kak. Oke, cukup untuk refleksinya Kak. Baik. Ah, ini yang ditunggu-tunggu Kak, karena malam minggu Kak, ini penutupnya Kak. Ya. Nah, di penutup ini Kak, izin Kak untuk membacakan sebuah pantun. Ya, lagi aku balas. Oke, ini pantunnya Kak. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Aduh. Oke. Burung dara, burung cendrawasih. Cakepnya mana Kak? Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Oke, dilanjut dengan pengantar bukti karya nanti Kak. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertemuan di sesi kita pada sesi tatap maya kali ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk membersamai kakak hebat kelas 12. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang, mungkin tidak berkenan untuk dilihat atau didengar oleh kakak. Saya mohon maaf, pada Allah mohon ampunan. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Doa dulu Kak. Doa dulu Kak. Firman. Doa dulu Kak. Nutup Kak. Apa Kak? Doa Kak, silakan Kak, doa. Arma. Arma baik Kak, karena dari tadi Kak dia banyak jawab ke Arma tuh baik. Nah, pasing aku Kak kena Kak Henry baik Kak, dalam hati lagi Kak, Kak Henry dalam hati. Silakan Kak. Kak, lemaknya dalam hati. Dalam hati baik Kak Henry, silakan. Hati masing-masing juga putrinya kemarin berdoa dalam hati masing-masing. Ya, jaga hati. Silakan Kak Henry. Yo Kak Henry. Oke. Mengakhiri tatap maya kali ini, mari kita berdoanya dengan menggunakan doa masing-masing. Untuk berdoanya kita mulai saja, berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Aku stop recordnya, aku stop. Kita foto dulu Kak.